Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 32. Allah menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk memperoleh segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mempergunakannya. Karena segala kenikmatan itu zinatullah wat thayyibat minar rizki itu diperuntukkan untuk hambanya Allah yang baik-baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Apalagi besok di akhirat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ruwiya an Ali bin al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib Sayyid Malik radhiyallahu anhum, cucunya Nabi ini. Jadi Nabi punya cucu, punya anak, cicit ya. Nah, cicitnya Nabi yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, gurunya Imam Malik. Beliau ini annahu kana yalbasu kisa'a khazin bi khamsina dinaran. Yalbasuhu fi syita fa idza kana fi sayfi tasaddaqa bihi aw ba'ahu fatasaddaqa bi thamanihi wa kana yalbasu fi sayf thawbayn min mata'in isra mumasyaqain. Jadi cicitnya Nabi ini, beliau punya pakaian, yang pakaian ini dipakai kalau di musim hujan, beliau pakai semacam baju luar. Begitu di musim panas, karena tidak dibutuhkan, nanti dibutuhkan di musim hujan lagi, beliau bisa beli lagi pada waktunya. Di musim panas oleh beliau disedekahkan. Ada kalanya oleh beliau dijual. Lalu hasil penjualan baju bekas beliau itu disedekahkan. Au ba'ahu fatasaddaqa bi tsamanihi. Ini barangkali pelajaran apabila kita memungkinkan baju-baju itu disedekahkan, kalau enggak dijual lalu uangnya disedekahkan. Sehingga yang kita pakai seperlunya dan kita bisa sering berganti karena baju yang lama sudah disedekahkan. Tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 175 di sebelah kiri ketika menjelaskan
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32. Di dalam kitab Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud katanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga, maksudnya tertahan, kalau di hatinya ada kesombongan, kibrin. Faqala rajulun, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Nabi, manusia itu suka kepada baju yang baik, thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Demikian juga suka kepada sepatu atau sandal yang bagus. Qala, maka Nabi menjawab, Innallah, bahwasanya Allah jamil, yaitu bagus, indah, yuhibbu, sangat menyukai siapa Allah, al-jamal, kepada beberapa keindahan, kepada sesuatu yang bagus. Adapun yang dimaksud orang tidak masuk surga kalau kibir, kalau al-kibru sombong, itu maksudnya al-kibru adapun sombong yang membuat tertahan tidak masuk ke surga, batarul haq, yaitu tidak menerima sesuatu yang benar yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita tidak mau menerima, itu yang dimaksud sombong. Wawamtun nas, dan yang dianggap sombong adalah menghina manusia. Tentu kita tahu dasarnya umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu As-Sunnah yang sahih. Tentu sahih bukan menurut kita, tapi menurut Nabi, menurut sahabat, menurut tabi'in, menurut tabi'in, menurut a'immah, menurut para ulama. Kalau sahih menurut kita, ada kalanya hadis sahih dianggap tidak sahih karena ada kalanya kebencian dan lain sebagainya. Sama dengan mengertikan al-haq, kalau orang ingkar sunnah dia akan mengatakan al-haq itu Al-Quran, selebihnya itu tidak al-haq tapi dhon, dugaan. Berarti sholat asar 4 rakaat itu dugaan. Belum tentu benar 4 rakaat sholat asar itu. Bisa saja 2 yang benar atau 3. Karena sholat asar 4 rakaat itu berdasarkan as-sunnah. Sedangkan perintah sholat asar itu Al-Quran. Jadi penafsiran atau pemahaman orang ingkar sunnah dengan orang biasa dalam berbagai hal, baik itu tentang penafsiran maupun penjelasan tentang hadis, itu berbeda. Ya sudahlah, itu pilihan mereka. Kita tetap saling menghargai, menjaga kerukunan, selesailah. Jadi orang sombong yang membuat tertahan tidak masuk surga adalah orang yang tidak menerima kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau nyontoh segala ucapan dan praktek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghina manusia. Sedangkan kalau cuma suka mobil bagus, rumah bagus, pakaian bagus, harta bagus, makanan yang bagus, itu nggak ada masalah. Justru itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf tadi, ayat yang ke-32. Penjelasan seperti ini bukan penjelasan seperti yang dikarang oleh orang ingkar sunnah, mencocok-cocokkan sendiri antara satu ayat dengan ayat yang lain. Demikian juga memahami hadis menurut pemahaman sendiri, tapi ini berdasarkan pemahaman Nabi, sahabat, dan para ulama, seperti diabadikan di dalam hadis Sahih Muslim 91, 147,
Abu Daud 4091, At-Tirmidzi 1998, 1999, Ahmad juz 1 halaman 412. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafiru bil mishti wal mir'ah wad dihni was siwak wal kahl. Nabi itu suka menyisir rambutnya, mengaca, ya berdandan seperlunya, kalau bahasa kita memakai minyak, sikat gigi, siwak, pakai celak, itu Nabi. Jadi bagus, berdandan, ganteng, bersih, cantik, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Al-Qurtubi juz 7 halaman 177 di sebelah kiri, 5 baris dari bawah. Lalu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Al-Ahqaf ayat 20. Yang tidak boleh kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh di dalam Al-Ahqaf ayat 20. Namun apabila semua kenikmatan Allah ini dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka tentu sangat direstui oleh Allah dan Rasul-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ini Al-Ahqaf ayat 20 digabung dengan Al-A'raf 32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Waqad kariha ba'dus sufiyyah akala thayyibat wahtajja biqauli Umar radhiyallahu anhu. Iyakum wal lahma fa inna lahu darawah ka darawatil khamri. Wal jawabu anna hadza min Umar qaulun kharaja ala man khashiya minhu itharut tana'umi fid dunya wal mudawamatu ala syahawati wa shifaa'un nafsi minal ladzati wa nisyanul akhirati wal iqbalu ala dunya walidzalika kana yaktubu Umaru ila ummalihi iyyakum wat tana'uma wa ziyya ahlil ajam wa syawshinu wa lam yurad radhiyallahu anhu tahrima syai'in ahallahu Allahu wa la tahdhira ma abahahu Allahu tabarakasmuh wa qaulullahi azza wa jalla aula ma imtathala wa atamada alaihi qala Allah ta'ala kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Sebagian orang yang mengaku bahwa dirinya sufi, kelompok sufi yang berusaha membersihkan dirinya, dia memakruhkan makan minum yang bagus-bagus, mobil bagus, rumah bagus, dia tidak mau. Katanya Sayyidina Umar dulu hidup sederhana. Sayyidina Umar meniru Nabi katanya. Oleh karena itu Sayyidina Umar menyampaikan ke pegawainya agar hidup sederhana. Sayyidina Umar itu menyampaikan
mencontohkan dan menyampaikan kepada pegawainya agar hidup sederhana itu bukan mengharamkan sesuatu yang thayyib-thayyib, at-thayyibati minar rizki, tidak. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Sayyidina Umar, maksudnya agar jangan hidup mewah tapi ibadah menjadi malas, kehidupan dunia diutamakan, akhiratnya dilupakan, dan lain sebagainya, segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyampaikan dan dicontohkan oleh nabinya di dalam Al-A'raf 32 tadi. Jadi ini juga pelajaran ya. Di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang benci sekali dengan kehidupan sufi, orang sufi, cara berpikirnya orang sufi. Ada yang terlalu suka kepada sufi. Jadi kita harus memilah-memilih. Sufi itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, maka sangat bagus. Sufi yang tidak sesuai dengan Nabi dan sahabat, itu yang perlu dikaji untuk kita mendapatkan betul-betul pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan agar kita betul-betul menguasai dunia, bahkan kalau perlu menguasai segala jabatan, dan kita menikmati semua nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan itu dikuasai dan dimiliki oleh orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman ini dalam beribadah, dalam melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa taala dapat dengan mudah dan harga dirinya tidak di bawah kekuasaan orang. Apabila umat Islam sudah meninggalkan dunianya, kekuasaannya, hanya mengurusi akhiratnya, hanya mengurusi masjid, zikir, segala macam, maka khawatir dunianya diambil alih oleh orang, akhirnya kita kesulitan. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, bahkan di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu umat Islam disegani. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam punya power, punya kekuasaan, sehingga harga dirinya terlindungi. Tapi coba lihat sekarang bagaimana Palestina, Baitul Maqdis belum dapat dimanfaatkan oleh umat Islam sepenuhnya dengan baik, bebas, dan mudah. Itu contoh yang paling mudah itu ya. Apalagi di negara-negara berkembang, umat Islam mau melaksanakan syariah, harus dikucilkan oleh buzzer, harus ditahan, harus diusir, harus dibunuh, harus dikatakan sebagai orang yang radikal, harus dikatakan kadrun, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa umat Islam tidak punya power, tidak punya kekuasaan. La ahada asbaru ala adha minallahi yu'afihim. Tidak ada yang sangat mengherankan. Dia ini diberikan nafas oleh Allah. Yu'afihim wa yarzuquhum. Bahkan Allah ngasih rizki, tapi dia menuduh bahwa Allah itu punya sekutu. Mempertuhan selain Allah, mau melaksanakan perintah Allah, dituduh macam-macam. Wah, itu orang luar biasa itu. Orang itu termasuk orang yang paling menyakiti Allah. La ahada asbaru ala adha minallah. Dan besok oleh Allah tentu dikasih pembalasan yang tegas. Wahum yada'una lahu as-sahiba wal walad. Itu ada di Bukhari 6099, 7378, Muslim 2804, Ahmad juz 4 halaman 395, hadis dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Yang kami sampaikan dari tadi bisa dicek di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 7 mulai dari halaman 175 di sebelah kiri
sampai 181 di sebelah kiri. Lalu sekarang kita lihat bagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 1435. Qala Umar radhiyallahu anhu ayyukum yahfadhu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnati. Qala qultu ana ahfadhuhu kama qala innaka alaihi lajari. Fakaifa qala qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal ma'ruf. Qala Sulaiman qad kana yaqulu as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala laisa hadhihi uridu walakinni uridu allati tamuju ka mawjil bahri. Qala qultu laisa 'alaika biha ya amiral mu'minin ba'sun bainaka wa bainaha babun mughallaqun. Qala fayubsarul bab aw yuftahu. Qala qultu la bal yubsaru. Qala fa innahu idza kusira lam yughlaq abadan. Qala qultu ajal. Qala fahibna an nas'alahu min manil bab faqulna limasruqin sal. Qala fas'alahu faqala Umar radhiyallahu anhu qala qulna fa'alima Umar man ta'ani. Qala na'am kama anna duna ghadin lailatan wa dzalika anni haddathtuhu hadisan laisa bil aghalid. Dalam hadis Bukhari 1435 itu Nabi menyampaikan tentang Sayyidina Umar menyampaikan tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarihi, apabila kita kepingin menghapus segala kesulitan-kesulitan, fitnah cobaan yang terjadi pada ahli keluarga, anak, waladihi, wajarihi, dan masalah tetangga, maka coba kita hapus dengan sholat. Tukaffiruha as-sholah. Dan banyak bersedekah. Jadi dengan sholat maka Allah akan membantu segala kebutuhan kita menurut kemampuan kita. Demikian juga dengan sedekah berarti kita lambat laun akan memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Wal ma'ruf, juga berbuat apa saja yang bernilai baik. Karena itu akan memantulkan cahaya baik kepada diri kita. Sekarang Bukhari 1437. Menurut Hakim bin Hizam, sahabat Hakim bin Hizam ini menyampaikan radhiyallahu an, katanya Nabi bersabda, ketika aku bertanya, Nabi menjawab, "Ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah." Nabi bagaimana? Kata Hakim bin Hizam, aku dulu sebelum masuk Islam, aku beribadah. Ya, maksudnya melakukan sesuatu berharap dapat pahala seperti sedekah. Tapi waktu itu aku belum Islam. Au ataqatin, atau aku memerdekakan budak, mengangkat harkat martabat orang dan ekonomi orang. Wa min silaturahmin, dan termasuk silaturahim. Bagaimana? Apakah setelah kami masuk Islam berpahala perbuatan baik kami waktu belum Islam itu? Fahal fiha min ajrin? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, aslamta, kalau kamu masuk Islam ala ma salafa min khairin, maka kamu akan mendapatkan nilai kebaikan yang kamu lakukan dulu waktu kamu belum Islam. Karena Islam itu tidak pernah menghapus kebaikan seseorang. Bukhari 1437, 2220, 2538, 5992. Jadi sangat proporsional sekali ini Islam. Berikutnya yaitu 1442. Kalau kami lompat sedikit itu berarti hadisnya diulang yang dulu pernah dijelaskan. Kenapa banyak hadis diulang? Pengulangan itu untuk memperkuat hadis-hadis yang sebelumnya. Bahwa cerita itu diceritakan
kasusnya satu, tapi diceritakan dalam berbagai kesempatan dan orang yang banyak sekali yang tidak mungkin umatnya Nabi ini, sahabatnya Nabi ini, para tabi'in, para imam, para ulama yang baik-baik ini tidak mungkin dia berkumpul sepakat untuk suatu kesesatan. Seperti jaminan dari Nabi, insya Allah orang yang baik-baik, la tajtami ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku yang baik-baik ini sepakat mengiyakan atau mendiamkan terhadap kesesatan. Yang ada kalau dia ada kebaikan, pasti dia akan setuju dan membantu. Apabila tidak baik, pasti dia akan mengingatkan. Itulah ciri-ciri umat Nabi yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang soleh, yang salihat, salihin, salihat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bukhari 1442. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Menurut sahabat Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, setiap pagi itu kalau bisa bersedekah ya. Jadi apabila kita sholat ke masjid, masukkan uang menurut kemampuan kita ke kotak itu, lalu kita sholat sunnah. Atau itu teknis, intinya awali pagi dengan membaca zikir, baca doa, baca Al-Quran, seperti Nabi, lalu ke kamar mandi, lalu sholat, lalu baca Quran, berzikir, doa, lalu sedekah. Jadi awali pagi itu dengan sedekah. Ini maksud hadis Bukhari 1442. Kalau di rumah, kalau nggak ke masjid ya masukin aja itu ke misal apa nanti kalau udah berapa hari masukin ke kotak masjid dan lain sebagainya. Intinya awali setiap pagi bersedekah sekecil apapun. Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakan. Karena setiap pagi malaikat itu selalu berdoa. Malaikat itu selalu berdoa. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikon khulafa. Ya Allah, orang yang bersedekah sekecil apapun di pagi ini tolong diganti dengan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, wa yaqulul akharu, kan ada dua malaikat. Malaikat yang satunya mendoakan kepada orang yang pelit. Allahumma ati mumsikan talafa. Mudah-mudahan orang yang pelit tadi tidak barokah hartanya. Ini maksudnya bukan mengajari doa yang tidak baik, tapi mengajarkan dan memberikan dorongan agar kita rajin-rajin bersedekah. Awali pagi dengan bersedekah. Itu intinya. 1442. Hadis Bukhari berangkat dari Al-Quran, surah Al-Lail, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Al-Lail ayat 5. Jadi yang paling tahu penafsiran Al-Quran itu Allah. Lalu Allah memberitahu kepada muridnya yang pertama, orang yang paling pinter sedunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tahu bahwa ayat ini menjelaskan ayat ini, atau ayat ini ada hubungannya munasabatul ayah atau yufassiru ba'duha ba'dha, itu tahunya dari penjelasan Nabi. Nabi menjelaskan kepada para sahabat, sahabat menjelaskan kepada tabi'in, tabi'in menjelaskan kepada tabi'in, kepada para imam, para ulama, baru kita. Bohong kalau kita mengatakan langsung ini begini ayatnya. Dari mana taunya? Jujurlah, itu pasti taunya dari gurunya. Cuma dia tidak mau menyebut gurunya. Tentu gurunya dan juga dari referensional seperti itu. Dari berbagai tafsir, berbagai hadis. Cuman orang sekarang itu tidak mau
seperti tafsir, hadis Bukhari dan lain-lain itu. Mau kalau sesuai dengan maunya, kalau nggak sesuai dengan maunya dibuanglah oleh mereka. Kalau kami tidak berani, kami cuma menyampaikan penafsiran ayat ini begini berdasarkan ini, atau ayat ini menurut pemahaman Nabi begini, silahkan dicek dalam kitab ini nomor sekian bunyinya sekian. Bukhari 1442. Orang yang rajin memberi, berbagi, wattaqo, pertama aqo, keduanya ittaqo, menjaga kebersihannya, ketakwaannya, wasaddaqo bil husna, membuktikan dengan berbuat yang baik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka oleh Allah dibalas dengan kemudahan yang berlipat-lipat. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhil, bakhil itu pelit, wastauna dan menyombongkan diri, dipikir dia ke kuburan mau jalan sendiri dan lain sebagainya. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak mau mempraktekannya. Fasanu yassiruhu lil usra, maka oleh Allah suruh usaha sendiri, akhirnya sulit sendiri. Tapi kalau kita orang baik, maka banyak yang membantu, yang memikirkan tentang segala kesibukan kita. Coba aja lihat tuh orang yang baik, kalau dia ketepatan kaya, misal punya mobil, punya supir, punya pembantu, dan semuanya betah karena diperlakukan dengan terhormat, dibayar dengan wajar, dan lain sebagainya. Dijaga perasaannya, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang pelit, ya diurusi sendiri. Ya, jadi segala macam. Tapi kita tidak boleh menilai seseorang. Ada orang itu yang maunya tidak ngerepotin orang. Tetap membantu, bersedekah, segala kesulitan dan kesibukannya kalau bisa ditangani sendiri, ditangani sendiri. Jadi kita tidak menilai seseorang, tapi hanya sekedar membacakan pada umumnya seperti ini. Mudah-mudahan kita semua orang baik, dan kalau ada kekurangan mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Dan kalau pernah kita tergelincir, mudah-mudahan kita sekarang, karena manusia itu berubah saat demi saat, detik demi detik, insya Allah. Sahabat Umar saja dulu belum Islam dan lain sebagainya. Begitu sudah Islam, sudah bertaubat, beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Segala sesuatunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kuburannya berdampingan dengan kuburan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Demikian juga Wali Songo, seperti para wali itu yang banyak sekali ceritanya. Begitu beliau, mami yaumin tala'at fihi syamsu illa wa bijambataiha malakan yunadiyani yasma'u khalqullah kulluhum illa tsaqalain ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat yang memanggil-manggil. Panggilan itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Panggilan malaikat itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Mari kita mendekat kepada Allah. Innama qalla, sesungguhnya kalau bisa dapat banyak, tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Harta yang sedikit wakafa, tapi cukup, itu khairum, lebih bagus, mimma kathurah, daripada harta yang banyak tapi wa'alha, kurang bermanfaat. Nah, cobalah seperti di hotel itu. Hotel itu pada dasarnya tempat tinggalnya kan, coba lihat penginapan kita itu. Berapa kali berapa? Paling misal 3 atau 4 atau 5 kali berapa misal ya. Tidak sampai 10 gitu. Tapi berhubung bersih dan peralatannya lengkap di dalam. Kamar mandinya bersih, piringnya meskipun 1, 2, 3 biji bersih dan bermanfaat untuk segala sesuatu. Coba lihat teko, lihat di situ, Masya Allah cara pengaturannya. Coba lihat hotel. Tapi lihat rumah kita. Luasnya luar biasa, tapi kotornya luar biasa.
Jadi kalau bisa kita dapat banyak, tapi kalau nggak dapat banyak, kalau kita sudah doa dan berusaha, sedikit nggak apa-apa, yang penting diolah dan barokah. Dan kita merasa cukup, tapi terus berusaha. Tapi kalau banyak tapi tidak pernah merasa cukup, itulah yang namanya tidak baiti jannati itu nanti. Jadi innama qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Ini ada di dalam Fathul Bari, juz 3, halaman 389, 3 baris dari atas di sebelah kiri ketika menjelaskan, dan penjelasan ini dihubungkan dengan hadis Bukhari 1442 dan Al-Quran surah Al-Lail ayat yang 5, ayat yang kelima. Kalau langsung dari seperti sekarang dari Fathul Bari begini, biasanya tepat nomornya. Tapi kalau kadang-kadang kita menyitir atau mengambil dari berbagai referensi yang lain, ada kalanya tidak tepat. Jadi jangankan referensi Indonesia, referensi Arab itu kadang-kadang ada kalanya tidak tepat nomornya. Contoh begini ya, contoh hadis yang setelah kami cek tidak tepat nomornya. Ya maklumlah mungkin salah ketik atau salah nulis, wallahu a'lam. Hadis an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufliha qaumu walau amrahum imra'atan. Nabi bersabda bahwa tidak akan pernah beruntung bahagia suatu kaum yang kaum itu menyerahkan segala urusan yang penting-penting di negara itu diserahkan kepada seorang yang lemah. Nah, mohon maaf ya, tidak gender ini. Dulu digambarkan perempuan yang lemah itu karena orang Persia waktu itu, karena orang tuanya meninggal, lalu kepemimpinannya diturunkan karena bapaknya meninggal, diturunkan kepada anaknya, anak perempuan. Ketepatan Persia waktu itu tidak Islam. Jadi Nabi itu menganjurkan, jangan turun-temurun begitu kepemimpinan itu. Lebih baik, emang di negara itu tidak ada orang yang ahli, yang kuat, mau laki mau perempuan yang ahli, tapi jangan hanya karena keturunan raja, lalu dia, jangan karena dia itu keturunan presiden, lalu anaknya meskipun tidak ahli harus jadi pemimpin gitu. Karena perempuan di situ kalau memang itu urusan perempuan, masalah perempuan seperti di bidang kedokteran, masalah mohon maaf ya, kandungan dan yang berhubungan dengan kandungan dan lain sebagainya, itu yang ahli perempuan. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, carilah orang yang ahli, yang kuat, la yufliha qaumu walau amrahum. Tidak akan pernah bahagia, lan masuk kepada fil mudhari', lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Qaumun apa suatu kaum, walau yang menyerahkan siapa kaum, amrohum kepada urusan kaum, menyerahkan walau imro'atan kepada seorang perempuan. Maksudnya orang yang lemah. Karena dulu sebagai simbol yang lemah itu perempuan. Padahal Allah menyampaikan, Allah tidak pernah menciptakan itu orang lemah atau dilemahkan. Ini satu sisi ya. Tapi memang apabila di situ masih ada laki-laki, kalau kemampuannya sama, boleh laki-laki. Jangan sampai memaksakan perempuan karena kasihan perempuan. Perempuan itu banyak tugas-tugas yang mulia. Contohnya apa? Tugas perang. Itu kan diserahkan pada laki-laki. Kasihan kan perempuan kalau diwajibkan perang. Tapi kalau laki diwajibkan berperang. Demikian juga mencari harta. Perempuan itu kan sifatnya membantu kalau dimungkinkan. Kalau enggak, yang wajib itu laki-laki. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Tentu menurut kemampuan. Jadi yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu harus bima faddalallah. Laki-laki harus punya kelebihan. Kelebihan fisik, tapi kelebihannya bukan untuk menganggap bahwa dirinya lebih bagus dari pasangannya, tidak. Jadi harus kelebihan fisik, ilmu, dalam mencari rizki. Jadi jangan tidur aja kalau jadi suami, kira-kira begitu. Boleh tidur tapi sambil berusaha, karena sekarang usaha bisa sambil tidur kan, melalui HP, melalui bersilaturahim dan
usaha dan lain sebagainya. Bima faddalallahu ala ba'di wa bima anfaqu, dan laki-laki itu harus memberi infak, memberi uang belanja menurut kemampuannya. Cuma kalau bisa tidak harus setiap bulan, setiap saat dikasih, sehingga kayaknya itu seperti kesannya pembantu. Jadi kalau dimungkinkan lebih baik ATM-nya aja kasih sama nomornya. Nah, tinggal kalau kita kaya, kaya bersama, kalau miskin, miskin bersama. Kalau dimungkinkan, kalau ada isinya ATM-nya. Kalau bisa ngatur, tapi kalau kira-kira nggak bisa ngatur, khawatir hancur semua, ya terserah lah, itu teknis. Cuma kalau bisa, namanya sudah satu kesatuan, jangan dianggap pasangan kita itu seperti pembantu kita, sehingga harus ngemis-ngemis meminta uang kepada kita. Tidaklah, itu kebutuhan dia juga kebutuhan kita, dan lain sebagainya. Nah, yang maksud kami, ini nomornya di dalam kitab ya, seperti ini kitab. Ini cetakan, ini kitab dari Palestina. Ini Fiqh Manhaji, ala madhabil Imam Syafi'i. Ini juz 3 di halaman 532. Di sini tercatat hadis la yufliha qaumu wallau amrohum imro'atan, itu nomor hadisnya 4163. Setelah kami cek tidak benar. Yang benar 4425 dan 70.000, kami ulangi, 7099 itu yang benar. Dan penjelasannya bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari juz 8 halaman 160 sampai 163. Nah, itulah ya yang ada di dalam berbagai penjelasan. Yang terakhir, Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, tapi Nabi waktu tegas. Contohnya apa? Nabi itu pernah mencopot seorang hakim. Mohon maaf ya. Ya, jadi ceritanya An-Nan Nabi sallallahu alaihi wasallam azalah, yaitu mencopot siapa Nabi, mengganti, memberikan posisi yang lain atau mempercayakan kepada orang yang lain, imaman kepada imam, kepada hakim, yusalli biqaumin, jangankan hakim, seorang imam diganti oleh Nabi kalau ahlaknya tidak benar atau ada yang lebih alim. Jadi dulu ada imam, seorang imam itu diganti oleh Nabi, yusolli biqaumin. Ada seorang imam, dia menjadi imam. Sholat siapa imam biqaumin, dengan kaum. Ternyata dia itu sebelum sholat basokoh, meludah. Siapa imam? Meludah fil kiblati, di arah kiblat. Tuh gitu, lalu sholat. Nah, tindakan seperti itu aja dianggap tidak sopan. Kenapa? Dia mau sholat menghadap kiblat. Kalau bahasa kan kita menghadap Allah, kok bisa kita meludah ke depan gitu? Mestinya kan ke bawah atau ke samping. Dalam hal seperti itu aja akhlaknya tidak benar oleh Nabi, tidak diperkenankan jadi imam, apalagi jadi hakim, apalagi jadi presiden. Mohon maaf ya. Nah, tentunya seorang imam, seorang anggota DPR, MPR, gubernur, presiden, menteri, segala macam itu mestinya dilihat akhlaknya. Keahlian dalam baca Al-Quran, As-Sunnah, prakteknya. Ya, seorang hakim. Tapi kalau akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mestinya itu diberikan jabatan yang lain, lalu jabatan yang pantas diberikan kepada yang lebih pantas. Ini ada bab di bab masalah izalul qadi wa azluhu. Jadi waqala, setelah Nabi melihat ada seorang imam meludah ke depannya pas mau sholat, maksudnya ke depan orang mau sholat itu ke dia sendiri. Waqala, kemudian selesai sholat Nabi menyampaikan, la yusalli, jangan pernah jadi imam lagi. Siapa imam? Imam yang sekarang ini bihim dengan mereka. Ba'daha, setelah ini, abadan, selama-lamanya, forever. Ini kami hanya membacakan di antaranya ada di Fiqh Manhaji ya. Juz 3 halaman 553 di sebelah kiri paling atas. Jadi segala sesuatu coba lihat dari agama, fadfar bidzatiddin,
Coba lihat agamanya, akhlaknya, segala macam. Ini karena sayangnya Nabi, sehingga harus dicarikan segala satu sesuai keahliannya. Dan inilah ketawaduan Nabi dan bagaimana ghirah, kecemburuan Nabi kepada agama itu luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.